Kembali lagi bersama gue, Grace. Kali ini kita bakal kembali menjelajahi era kependudukan Belanda pada tahun 1830-an, ketika rakyat dipaksa hidup di bawah bayang-bayang kebijakan Kulturstelsel atau yang biasa disebut sebagai tanam paksa. Kebijakan ini berjalan selama 40 tahun lamanya, sebelum akhirnya dihentikan setelah mendapatkan berbagai kritikan dari pejuang hak kemanusiaan. Wah, memangnya seperti apa ya peraturan tanam paksa sampai menyita perhatian para aktivis dan tokoh lainnya? Langsung saja kita selami bersama setelah poll yang satu ini. Menurut lo, bercocok tanam itu gampang atau susah sih? Coba dijawab ya. Oke, kita akan langsung lanjut ke bagian pertama. Apakah tanam paksa itu? Secara teori, tanam paksa atau Kulturstelsel adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda, di mana rakyat Hindia Belanda harus menyerahkan 1/5 hasil tanaman ekspor mereka sejak tahun 1830. Mungkin sekilas 1/5 hasil pertanian terdengar memungkinkan untuk dipenuhi. Namun, kenyataannya rakyat sangat menderita, karena pada implementasinya peraturan ini sangat menyimpang dan memberi dampak buruk terhadap ekonomi serta kesejahteraan sosial rakyat Indonesia saat itu. Mekanisme pelaksanaan sistem ini akan dibahas lebih lanjut nanti. Sekarang kita cari tahu dulu yuk, siapa sih yang punya ide untuk bikin sistem tanam paksa? Oke, jadi siapakah yang menerapkan tanam paksa? Kalau ngebicarain tokoh yang berperan besar dalam implementasi sistem ini, tentu saja kita harus singgung pencetus sistem tanam paksa, yaitu Gubernur Johannes van den Bosch. Kalau lo penasaran, ini nih fotonya. Johannes van den Bosch adalah orang berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 pada tahun 1830 sampai 1834. Lalu bagaimana latar belakang sistem tanam paksa ini? Oke, sekarang lo sudah tahu siapa pelaku di balik kebijakan ini. Lalu buat apa dong pemberlakuan sistem seperti ini? Mengapa pemerintahan Hindia Belanda melaksanakan tanam paksa? Untuk mengetahui tujuan pemerintahan kolonial Belanda melaksanakan sistem tanam paksa, lo harus tahu dulu kondisi keuangan pemerintahan Belanda saat itu. Kalau kita ngintip ke masa-masa sebelum pemberlakuan sistem ini, kondisi kas pemerintahan Belanda itu sedang berada di ujung tanduk, alias mau bangkrut. Kok bisa gitu? Singkatnya sih, beberapa dekade sebelumnya, Belanda terus-menerus kehilangan dana, entah karena korupsi maupun perang. Sebelumnya mungkin lo udah pernah dengar kalau VOC, salah satu company yang dulunya kebanggaan Belanda, harus dibubarkan karena pegawainya pada korup banget dan menggunakan dana yang terkumpul untuk kehidupan mewah dan berfoya-foya. Bahkan, VOC meninggalkan utang sebesar 136,7 juta gulden ketika dibubarkan pada 31 Desember 1799. Selain masalah company, kerajaan Belanda juga harus menghadapi hutang yang mereka dapatkan setelah berperang. Contohnya dari Perang Napoleon, Perang Belgia, dan Perang Diponegoro. Dari Perang Diponegoro, Belanda diperkirakan harus mengeluarkan dana sebesar 25 juta gulden. Sedangkan dari kekalahan Perang Napoleon, Belanda harus mengganti seluruh pengeluaran perang kedua pihak. Gimana nggak bengkak utangnya? Karena itulah, Johannes van den Bosch diangkat menjadi gubernur jenderal dengan harapan bisa mengelola daerah jajahan Belanda agar menghasilkan pundi-pundi uang untuk menutup utang tersebut dan mengisi kas Belanda. Lalu bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Untuk memahami teknis pelaksanaan sistem tanam paksa, kita bisa lihat beberapa kebijakan yang tertuang di dalam lembaran negara Stadsblad pada tahun 1834 nomor 22. Supaya lebih gampang membandingkan kebijakan secara teori dan praktiknya, kita jadikan tabel saja ya seperti ini. Jadi contohnya untuk kebijakan tertulis dan praktik nyata kira-kira seperti ini. Apabila di kebijakan tertulis seharusnya penduduk petani diwajibkan untuk menyediakan 20% lahan pertanian untuk ditanami tanaman ekspor, nyatanya lebih dari 20% atau bahkan lebih jauh, dan kalaupun panennya kelebihan tidak dibalikin ke petani. Gara-gara ini petani nggak bisa menanam tumbuhan lokal untuk kebutuhan pangan mereka sendiri. Selain itu, lahan pertanian digunakan untuk tanam paksa tidak dikenakan pajak seharusnya. Tapi kenyataannya sudah diminta hasil tanamannya, para petani juga tetap harus membayar pajak. Dan sesuai ketentuan, nilai jual hasil pertanian diatur dan ditentukan oleh pihak Belanda. Dan pada prakteknya, harga jual tanaman ini dimonopoli sehingga nilainya sangat rendah dan rakyat pun miskin.
Dan seharusnya bila petani mengalami gagal panen, maka pemerintah Hindia Belanda akan bertanggung jawab. Namun kenyataannya petani sendiri yang bertanggung jawab. Selain itu, para petani yang menggarap lahan pertanian tanam paksa berada di pengawasan penguasa pribumi. Namun, kenyataannya para bupati dan pejabat desa yang bertugas mengawasi pelaksanaan tanam paksa justru ikut korup demi keuntungan. Capek deh. Selain itu, penduduk yang bukan bekerja sebagai petani wajib bekerja di perkebunan dan pabrik yang dimiliki oleh Belanda selama 66 hari selama setahun atau dalam setahun. Nyatanya, mereka yang tidak punya tanah harus bekerja lebih dari 66 hari, bahkan ada yang mengatakan setahun penuh. Wah, gimana perasaan lo ngeliat praktik nyata dari kebijakan tertulisnya? Bayangin, lo harus kerja keras, tapi sekeras apapun lo kerja, lo nggak akan sejahtera. Sederas apapun keringat lo ngucur ngurusin tanaman ekspor penjajah, tetap aja nggak ada lahan dan waktu lebih buat menanam tanaman lokal yang bisa dimakan sebagai makanan pokok. Rasa lelah, putus asa, dan lapar bercampur menjadi satu. Gimana dari sisi Belanda? Kerajaan Belanda akhirnya bisa bernafas lega setelah meraup keuntungan yang diperkirakan mencapai 967 juta gulden dan bisa melunasi utang-utang mereka. Pencetus kultur stelsel alias Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pun diberi penghargaan oleh kerajaan Belanda. Lalu di mana tanam paksa dilaksanakan? Sebenarnya awalnya tanam paksa diimplementasikan di tanah Pulau Jawa. Namun seiring berjalannya waktu, tanam paksa juga diimplementasikan di daerah lain yang mempunyai tanah yang subur. Kira-kira inilah gambaran persebaran area tanam paksa di Nusantara. Bisa dilihat gambar ini adalah daerah-daerah perkebunan kultur stelsel di tanah Jawa. Di Pulau Jawa, daerah tanam paksa meliputi Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya, dan Pasuruan. Sedangkan di Sumatera, daerah tanam paksa meliputi Sumatera Barat, Minahasa, Minangkabau, Lampung, Palembang, Ambon, dan Banda. Selanjutnya, apa jenis tanaman yang menjadi fokus sistem tanam paksa? Tentunya jenis tanaman yang ditanam pada masa tanam paksa ya tanaman yang laku dijual di Eropa. Karena memang tujuan utamanya untuk mengekspor hasil pertanian. Oleh karena itu, jenis tanaman yang menjadi fokus sistem tanam paksa adalah kopi, tebu, teh, indigo, atau yang disebut juga tarum atau nila, dan juga rempah-rempah, misalnya pala, cengkih, dan lada, yang memang merupakan komoditi favorit orang Eropa. Nah, karena jenis tanaman yang ditanam sudah ditentukan dan memakan sebagian besar lahan dan waktu, orang Indonesia saat itu kesulitan menanam tumbuhan lokal seperti padi maupun jagung untuk bahan pangan. Terus gimana dampak tanam paksa terhadap Indonesia? Diterapkannya sistem penanaman secara paksa tentu memberikan berbagai dampak terhadap orang Indonesia di Indonesia. Bahkan terdapat dampak-dampak yang mungkin mempengaruhi keadaan Indonesia sekarang. Kira-kira apa saja ya dampak tanam paksa terhadap kehidupan rakyat Indonesia saat itu? Ya, contohnya Indonesia jadi kenal sama tanaman yang laku diperdagangkan secara internasional. Atau dengan kata lain, jadi punya komoditas ekspor yang laku seperti kopi, teh, tarum, dan lain sebagainya. Tenaga buruh menjadi murah dan masyarakat pedesaan mengenal sistem permodalan. Sehingga terjadi perubahan pola transaksi dari pola transaksi tradisional ke arah pengembangan ekonomi moneter. Rakyat Indonesia kelaparan karena tidak bisa menanam padi maupun jagung untuk dimakan. Korban jiwa pun tidak bisa dihindari. Selain itu, rakyat Indonesia harus mengalami kemiskinan karena harga diatur oleh pihak Belanda. Mereka juga masih harus membayar pajak. Selanjutnya, infrastruktur Indonesia dibangun demi memperlancar distribusi hasil tanam paksa. Contohnya, jembatan, jalan raya, pelabuhan, dan rel kereta api dikembangkan untuk mengangkut hasil tanam paksa. Untuk bacaan lebih lanjut, coba deh cek sejarah kereta api di Indonesia di blog Zenius. Selain itu, penerapan sistem yang tidak manusiawi ini mendapatkan banyak kritik dari pejuang Indonesia serta aktivis HAM di Belanda. Pada akhirnya, sistem ini dihentikan pada tahun 1970. Untuk membalas budi terhadap rakyat Hindia Belanda atau Indonesia, Belanda menerapkan sistem politik balas budi atau yang juga dikenal sebagai politik etis. Oke, jadi gimana nih?
Apakah lo ada pertanyaan seputar topik kita kali ini? Atau mungkin lo punya ide untuk artikel selanjutnya? Kalau lo punya pertanyaan maupun pernyataan, jangan ragu buat komen di kolom komentar, oke? Sampai di sini dulu artikel kali ini dan sampai jumpa di artikel selanjutnya. Ciao!